Tokyo Revenger Chapter 212 telah rilis. Setelah sebelumnya Draken dipukuli habis-habisan oleh Terano dan tidak mau melawan, lalu datangnya salah satu geng terkuat Brahman. Di malam jalanan ini, 2 dari 3 geng terkuat berkumpul. Dan tentu saja ada 3 orang dari mantan Tokyo Manji yang berada di sana, yaitu Takemichi, Inupi, dan Draken. Seperti apakah yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Terano Sot dan Takeomi Akashi kali ini saling berhadapan-hadapan. Jika kalian ingat, di chapter sebelumnya juga terdapat scene seperti ini dengan Terano dan Draken. Draken sekarang masih dalam ekspresi marahnya, Inupi dengan ekspresi kosongnya seperti biasa, sedangkan Takemichi terlihat ketakutan. Karena memang suasananya sekarang sangatlah mengerikan. Bahkan di judul chapter kali ini tertulis Battle of Titans atau pertarungan para raksasa. Hujan mulai turun, sepertinya akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Terano dengan tertawanya mengatakan kepada geng Brahman untuk apa datang ke sini. Takeomi Akashi dengan lantangnya menjawab pertanyaan Terano. Akashi datang bukan untuk menemui Rokuhara Tandai maupun Terano, namun Akashi datang untuk menemui Hanagaki Takemichi. Akashi datang untuk merekrut Takemichi, bukan untuk melawan Rokuhara Tandai ataupun merekrut Draken seperti yang dilakukan oleh Terano. Akashi di sini merekrut Hanagaki Takemichi, tentu saja Takemichi kaget. Draken juga cukup terkejut, sedangkan Terano hanya sedikit tersenyum. Sebelum melanjutkan apa yang terjadi, dari sini bisa dilihat kemungkinan kenapa Akashi merekrut Takemichi. Yang pertama adalah kejadian di Tenjiku, di mana Takemichi berhasil memimpin anggota Tokyo Manji menahan geng Tenjiku hingga kedatangan Maiki. Atau yang kedua mengenai kekuatan Takemichi. Apakah dari geng Brahman tahu mengenai kekuatan Takemichi yang bisa melakukan time leap? Kita kesampingkan dulu hal tersebut. Mungkin jawabannya akan ditemukan di beberapa chapter ke depan. Takemichi masih kebingungan kenapa dirinya yang ingin direkrut oleh Akashi. Dan jawaban Akashi adalah dia menginginkan Takemichi. Hanya itu saja. Dari jawaban Akashi ada seseorang yang mengatakan apakah dia tidak salah dengar. Dia adalah komandan pertama dari Rokuhara Tandai, Kakucho, yang juga adalah mantan anggota dari Tenjiku. Jika memang benar Akashi menginginkan Takemichi, Kakucho tidak akan menyerahkannya. Karena menurut Kakucho, Takemichi masihlah pahlawannya ketika masa kecil dan juga teman dari Takemichi. Takemichi kaget melihat adanya Kakuchan, sedangkan Akashi memanggil Kakucho dengan Kenkaya atau orang yang suka bertarung. Akashi juga mengatakan kenapa Kakucho menjadi bawahan Terano. Apakah dengan kematian sang raja, si anak buah akan berpindah tangan? Maksudnya di sini adalah menyindir kematian dari pemimpin Tenjiku, yaitu Kurokawa Izana. Namun Kakucho juga membalas perkataan Akashi dengan sama. Apakah kau sudah lupa dengan Shinichiro Sano? Di mana ketua dari Akashi yaitu Shinichiro Sano juga mengalami kematian. Di sini raut wajah Akashi terlihat sangat marah. Dan tidak hanya Kakucho seorang yang datang, mantan anggota Tenjiku lain yaitu Mochizuki Kanji juga datang. Posisi Mochizuki Kanji di Rokuhara Tandai adalah komandan keempat. Lalu datang lagi mantan anggota Tenjiku sekaligus mantan ketua Black Dragon generasi ke-9. Dia adalah Madarame Shion. Pada Rokuhara Tandai, posisi Shion adalah komandan kelima. Tidak berhenti dengan Shion, dari Rokuhara Tandai ada si kembar yang juga datang. Dan keduanya juga adalah mantan anggota Tenjiku, yaitu Haitani Ran dan Haitani Rindo. Keduanya mengatakan jika ingin bertarung di sini sekarang, duo Haitani juga akan langsung ikut bertarung. Haitani Ran mengatakan, ayo kita mulai peperangannya. Komandan kedua Rokuhara Tandai Haitani Ran dan komandan ketiga Haitani Rindo. Takemichi kaget dengan berkumpulnya mantan anggota generasi terburuk dari Tenjiku. Di sini cukup unik di mana warna pakaian dari duo Haitani cukup berbeda dan berwarna hitam. Dari berkumpulnya para komandan Rokuhara Tandai sudah dimunculkan dari komandan pertama sampai kelima, yaitu dari Kakucho, Haitani Ran, Haitani Rindo, Mochizuki Kanji, dan Madarame Shion. Akashi cukup senang dengan kedatangan para komandan dari Rokuhara Tandai
dan mengatakan bahwa darah yang bercucuran malam ini akan bertambah banyak. Reaksi Akashi ini cukup membuat Takemichi kaget. Kenapa Akashi tenang-tenang saja melihat para anggota Rokuhara Tandai? Lalu Akashi tiba-tiba memanggil Senju, dan seseorang dengan seragam Brahman berlari dengan cepat dan melemparkan payung tertutup ke arah Tyrannosaurus. Namun Tyranno berhasil menangkisnya dengan mudah. Tetapi Tyranno agak kaget kenapa payung yang dilempar. Ketika perhatiannya teralihkan dengan payung yang terlempar, dari atas kepala Tyranno, Senju melompat dan menendang dengan keras kepala Tyrannosaurus. Dan kata-kata pertama yang muncul dari Senju adalah payung. Dia mencari payung yang dilemparnya dan membuka payung tersebut. Dikatakan Senju tidak mau terkena air hujan. Akhirnya sang ketua dari geng Brahman telah muncul, Kawaragi Senju. Senju terlihat sangat pendek, bahkan terlihat lebih pendek dari Takemichi. Ditendangnya Tyrannosaurus oleh orang pendek dari atas kepalanya, tentu saja membuat si raksasa sangat marah. Dan di panel terakhir, Kawaragi Senju mengatakan, "Ayo kita mulai." Maksudnya adalah mulai peperangan antara Brahman dan Rokuhara Tandai. Sepertinya peperangan akan segera terjadi. Dari pihak Rokuhara Tandai sudah muncul semua, lalu dari Brahman sudah muncul sang ketua dan wakilnya. Dan mungkin akan ada beberapa anggota petinggi lainnya yang akan muncul. Dan pada kemunculan wajah dari Senju, terlihat sangat mirip sekali dengan Chifuyu. Dari rambutnya hanya sedikit berbeda di rambut samping, di mana Chifuyu rambut sampingnya terlihat pendek dan berwarna hitam, sedangkan Senju tidak. Untuk mata Senju terlihat seperti orang yang sudah tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Dan yang lebih mengejutkan adalah tinggi badannya, benar-benar sangat pendek. Kira-kira tinggi badan Senju hanya sampai seleher Takemichi, sedangkan tinggi Takemichi adalah 165 cm. Setidaknya tinggi Senju sepertinya sekitar 155 cm. Tingginya sudah seperti tinggi perempuan. Bahkan tinggi Senju lebih pendek dari tinggi Maiki. Kira-kira seperti itulah Tokyo Revenger chapter 212. Chapter kali ini benar-benar awal mula akan terjadinya peperangan besar. Apalagi di sini mereka juga memperebutkan Takemichi menjadi anggota mereka. Namun sangat disayangkan di mana Draken masih belum dimunculkan apa yang diinginkannya sekarang. Apakah benar-benar akan berhenti dari dunia berendalan atau akan kembali dan ikut bertarung? Bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revenger selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar. Dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.